Pertumbuhan merupakan suatu proses biologis yang terjadi pada semua makhluk hidup, ditandai dengan peningkatan ukuran, tinggi, dan massa yang bersifat tidak dapat kembali. Proses ini dapat diukur secara kuantitatif, dengan menggunakan satuan ukuran panjang dan berat. Pertumbuhan sel didefinisikan sebagai pertambahan ukuran dan jumlah sel, serta perubahan dalam fungsi seluler. Proses ini tidak hanya mencangkup peningkatan massa sel, tetapi juga pengembangan struktur dan fungsi sel yang lebih kompleks. Sedangkan diferensiasi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak memiliki fungsi khusus diubah secara struktural dan fungsional menjadi sel-sel yang dapat menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan pertumbuhan sel, yaitu hal yang dapat terjadi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi proses proliferasi dan diferensiasi sel. Gangguan pertumbuhan sel merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme biologis dan faktor eksternal. Gangguan pertumbuhan sel dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gangguan pertumbuhan sel normal, yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan kondisi di mana ukuran sel meningkat disebabkan oleh peningkatan sintesis protein dan organel. Hal ini sering terjadi sebagai respon dari stres atau kebutuhan fungsional. Contohnya adalah otot pada saat angkat beban berat. Selanjutnya, hiperplasia. Hiperplasia merupakan kondisi peningkatan jumlah sel dalam jaringan. Hal ini sering terjadi sebagai respon terhadap stimulus hormonal atau pertumbuhan. Contohnya adalah pembesaran kelenjar prostat. Lalu ada gangguan poliferisasi sel, yaitu neoplasia. Neoplasia merupakan kondisi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, yang dapat bersifat jinak atau ganas. Neoplasia ganas dikenal sebagai kanker, di mana sel dalam tubuh tumbuh secara tidak teratur dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Dan aplasia. Aplasia merupakan ketiadaan atau penurunan jumlah sel dalam jaringan atau organ tertentu, seperti anemia aplastik, di mana sumsum tulang tidak memproduksi cukup sel darah merah. Lalu ada gangguan diferensiasi sel, yaitu displasia. Displasia merupakan perubahan abnormal dalam ukuran, bentuk, dan organisasi sel. Hal ini menjadi tanda awal dari kanker, contohnya adalah kanker serviks. Dan metaplasia. Metaplasia merupakan perubahan jenis sel dewasa yang normal menjadi jenis sel lain yang lebih cocok untuk kondisi lingkungan baru. Contohnya adalah perubahan epitel silindris menjadi epitel squamosa pada saluran pernapasan akibat iritasi kronis. Serta ada gangguan fungsi organel, yaitu penyakit mitokondria dan lisosom. Gangguan fungsi mitokondria dapat menyebabkan masalah bagi energi dalam sel dan dapat berkontribusi pada pembentukan penyakit degeneratif. Dan penyakit lisosom, yaitu kelainan genetik yang mengganggu fungsi lisosom, dapat menyebabkan akumulasi material yang tidak terdegradasi dalam sel dan berpotensi menyebabkan kerusakan seluler. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis gangguan diferensiasi sel, contohnya seperti kanker serviks. Kanker serviks adalah suatu jenis keganasan yang menyerang leher rahim atau serviks, yang disebabkan oleh pertumbuhan abnormal jaringan epitel serviks akibat infeksi yang berlangsung terus-menerus oleh human papilloma virus atau HPV, type high risk atau HPV yang bersifat onkogenik. Menurut laporan World Health Organization atau WHO, kanker serviks merupakan jenis kanker paling umum kedua yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, jumlah kasus kanker serviks mencapai 207 per 100.000 populasi. Lalu ada perkembangan sistem saraf. Perkembangan sistem saraf adalah proses krusial yang terjadi pada tahap awal organogenesis dan memiliki dampak signifikan terhadap fungsi tubuh secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada sel punca. Sel punca ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel. Merupakan terobosan terbaru dalam terapi berbagai penyakit. Namun penggunaan sel punca yang berasal dari manusia membawa sejumlah tantangan etis. Dalam konteks ini, bioetika menjadi ilmu penting yang menilai tindakan moral serta penerapan etika melalui analisis ilmiah terkait biologi, obat-obatan, dan teknologi untuk pemeliharaan kesehatan manusia. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana mekanisme patologi atau perjalanan penyakit mengenai gangguan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Yang pertama yaitu proliferasi sel. Tidak terkendali, di mana sel membelah secara tidak terkendali dan menyebabkan tumor.
Proliferasi sel tidak terkendali adalah proses di mana sel-sel membelah dan tumbuh secara tidak terkendali, yang menyebabkan peningkatan jumlah sel yang tidak normal. Dalam tahap ini, jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hiperplasia, peningkatan jumlah sel karena pembelahan sel yang tidak terkendali, tetapi sel-sel masih mempertahankan struktur dan fungsi normal. Yang kedua displasia, yaitu perubahan pada struktur sel dan jaringan, seringkali merupakan tahap awal dari kanker. Lalu yang kedua adalah diferensiasi sel abnormal, di mana sel tidak berdiferensiasi dengan benar, atau anaplasia. Diferensiasi sel abnormal adalah proses di mana sel-sel tidak berdiferensiasi dengan benar, menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi sel. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan ekspresi gen yang mengatur proses diferensiasi sel. Yang kedua, aktivasi onkogen yang menyebabkan proliferasi sel. Yang ketiga, inaktivasi tumor supresor yang menghambat diferensiasi sel. Yang keempat, gangguan jalur sinyal yang mengatur diferensiasi sel. Lalu yang ketiga yaitu apoptosis, tidak terkendali, di mana sel mati secara tidak terkendali. Apoptosis tidak terkendali adalah proses kematian sel yang tidak terkendali, menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivasi jalur kematian sel atau caspase. Yang kedua, inaktivasi protein anti kematian sel. Yang ketiga, gangguan jalur sinyal yang mengatur apoptosis. Yang keempat, perubahan ekspresi gen yang mengatur apoptosis. Lalu yang terakhir ada metastasis. Metastasis adalah proses penyebaran sel kanker dari tempat asalnya ke bagian tubuh yang lainnya. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu invasi. Sel kanker menembus jaringan sekitarnya. Lalu ada intrafasasi, yaitu sel kanker memasuki pembuluh darah atau limfatik. Lalu ada sirkulasi, di mana sel kanker beredar di dalam darah atau limfa. Yang keempat, ekstravasasi, yaitu sel kanker keluar dari pembuluh darah atau limfatik. Yang kelima, kolonisasi, di mana sel kanker membentuk tumor baru di tempat baru. Jalur metastasis atau penyebaran sel kanker dalam tubuh dapat terjadi melalui hematogen atau melalui darah. Biasanya menimbulkan kanker pada payudara, paru-paru, dan hati. Lalu bisa melalui limfogen atau melalui limfa yang menimbulkan kanker pada kulit, payudara, dan tenggorokan. Dan dapat melalui transkavitasi atau melalui rongga tubuh yang akan menimbulkan kanker pada perut dan usus. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan diferensiasi sel dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu genetik. Meliputi mutasi, ekspresi gen, dan keragaman genetik mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada hormon. Hormon itu seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan hormon tiroid, serta mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada faktor transkripsi, di mana protein transkripsi seperti NF, KB, API1 dan STAT mengatur ekspresi gen. Lalu ada jalur sinyal. Jalur sinyal seperti MAPK, ERK atau PI3K atau AKT dan PNT-bikatenin yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada kondisi metabolik, di mana ketersediaan nutrisi, oksigen, dan energi yang mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada faktor eksternal, yaitu lingkungan, yang meliputi suhu, pH, dan tekanan osmotik mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada faktor pertumbuhan, seperti faktor pertumbuhan EGF, FGF, dan PDGF, yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada interaksi sel-sel, di mana mereka juga mengatur diferensiasi dan pertumbuhan sel. Lalu ada radiasi, yaitu paparan radiasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada bahan kimia, di mana paparan bahan kimia seperti obat-obatan dan toksin dapat mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Lalu ada infeksi. Infeksi virus atau bakteri dapat mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu contoh gangguan dari pertumbuhan dan diferensiasi sel, yaitu kanker. Seperti yang kita ketahui, penyakit ini merupakan penyakit yang sangat serius dan sangat memakan banyak korban jiwa setiap tahunnya. Menurut WHO, angka kematian akibat kanker di dunia pada tahun 2022 adalah sebanyak 9,7 juta orang.
dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat secara signifikan menjadi 15,3 juta pada tahun 2040. Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat kanker pada tahun 2020 adalah sebanyak 234.511.000 orang, dan kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Kanker sendiri adalah kondisi di mana sel-sel tubuh manusia membelah secara tidak terkontrol. Sel-sel yang abnormal ini dapat menyerang jaringan terdekat dan menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah atau limfatik. Proses ini terjadi akibat kerusakan gen yang mengatur pembelahan dan diferensiasi sel, yang menyebabkan sel kanker terus bertahan hidup dan berkembang meskipun seharusnya mati. Jenis kanker yang paling umum diderita terutama oleh pria adalah kanker paru, prostat, kolorektal, abdomen, dan hati. Sedangkan kanker yang paling umum diderita oleh wanita adalah kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan tiroid. Terjadinya kanker pada seseorang ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, di mana seseorang memiliki keturunan atau riwayat menderita kanker di keluarganya, dan faktor eksternal yang dimana penderita memiliki kondisi seperti berikut. Pertama, usia di atas 65 tahun. Kedua, merokok. Ketiga, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Keempat, pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mekanisme pembentukan sel kanker di dalam sel, yaitu dimulai dengan karsinogenesis. Proses ini dimulai dari satu sel kanker yang memperbanyak diri dan membentuk koloni dalam jaringan. Karsinogenesis terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi di mana sel normal mengalami perubahan genetik akibat mutasi. Mutasi ini dapat disebabkan oleh paparan karsinogen zat penyebab kanker dan masuk DNA sel. Pada tahap ini sel menjadi premaligna dan meskipun perubahan telah terjadi, sel tersebut masih dapat kembali normal jika tidak ada faktor promosi yang berlanjut. Lalu yang kedua adalah promosi. Sel-sel yang telah terinisiasi mulai berproliferasi, promotor zat yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Sel tanpa menyebabkan mutasi tambahan, proses ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu yang ketiga adalah progresi. Pada tahap progresi, terjadi akumulasi lebih lanjut dari mutasi genetik dan perubahan epigenetik. Sel-sel mulai menunjukkan sifat invasif, menyerang jaringan sekitarnya, dan memiliki potensi untuk metastasis menyerang ke bagian tubuh lain. Ini adalah fase di mana sel kanker menjadi ganas dan dapat mempengaruhi fungsi tubuh secara signifikan. Dan yang terakhir adalah metastasis. Metastasis merupakan kondisi di mana sel-sel kanker menyebar dari lokasi asalnya ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau sistem limfatik. Sel-sel kanker dapat membentuk tumor di tempat yang baru, sehingga dapat memburuk kondisi pasien dan membuat pengobatan menjadi lebih kompleks. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terjadinya gangguan-gangguan pertumbuhan dan diferensiasi sel, yaitu kita harus menjaga gaya hidup kita seperti menjaga pola tidur, pola makan dan pola stres, serta memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga dan rutin untuk memeriksa kesehatan ke dokter.